paling terakhir tuh kan itu bukan yang atas. Kamu keluar, jangan bukan kalau kita Sedulurnya Om Swastiastu, Om Anubadrang Kratawiyanto Wisota. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru guna mengantarkan kita di dalam melaksanakan swadharma kehidupan. Jero mangku saking Bogor yang kami sucikan, jero gede yang kami sucikan, Pinan kita yang lainnya juga yang kami sucikan. Yang kami hormati Ketua Parisade Kabupaten Bogor, Bapak Siro, Pak Ketut Sugiarno. Bapak Ketut Sugiarno. Kenapa Pak Sugiharto gitu loh? Sugiharno. Saya Sugiwarna. Sugiwarna, oke. Dan Saudara Tikyang, Bapak Lian Banjar, Pak Made siapa? Pak Made Widiata, Pak Gusti. Pak Made Widiata dan Bapak Ibu yang lainnya yang kami hormati. Bapak Ibu mesti ingin yang jenik, yang ganteng itu siapa yang mungkin begitu nih. Nama satu-satunya di Indonesia, nama kami paling terkenal Bapak Ibu, Nyoman Warta. Ada warta itu, warta berita macam-macam deh. Kami Nyoman Warta. Nah, tadi pagi Bapak Ibu sudah rawuh panggil ke Candi Prambanan. Itu adalah tanda bukti, saksi, dokumentasi hidup yang itu miliki. Dan sekarang bukan milik kita saja, dunia memiliki. Tahun 2000 kemarin diresmikan oleh 4 menteri, 2 gubernur menjadi tempat seibadah Hindu Indonesia dan dunia. Kami ketua satunya, ketua duanya Pembimas Jawa Tengah, terus ketua satunya Mangku Astono, ketua umum. Nah, tetapi sayang Bapak Ibu, kami menginginkan dengan
persetujuan Pak Menteri dua gubernur, kita seharusnya mendapatkan, tetapi salah. Dulu sebelum dikasih sebagai tempat ibadah, Hindu di Yogyakarta dan Jawa Tengah setiap tahun mengadakan Tahu Agung Kesana. Tingkatnya adalah Mancetur, tingkatnya mana? Dan umat yang datang hampir 40.000. Pak Presiden Joko Widodo datang pada tahun 2015. Kita gratis. Kadang-kadang kalau Jogja, tapi istilahnya Bali Ponga berani menuntut di DWC dapat 35 juta. Kadang-kadang dari parkir. Tapi sekarang mohon maaf, Bapak Ibu dari bayar 25.000 per orang, tapi tidak bisa naik ke candi. Sedangkan orang yang memang KTO boleh naik ke candi. Sakitnya di sini, gitu ya Pak ya. Nah, sakitnya di sini masih Bapak bukan. Itu channel beda kok bisa naik ke tempat siwa Brahma Wisnu Siwa. Saya yang cucunya yang punya candi bayar 25 pakaian sembahyang tadi, kok nggak bisa naik ke candi? Itu pertanyaan besar Bapak Ibu. Ya. Dan bagi orang yang itu sakit dia, termasuk kami dulu. Tetapi sekarang begini aja. Memang ini sekarang bukan milik Hindu, bukan milik Hindu saja, udah dunia mengakui. Ya. Yang penting kita sudah masuk Prambanan, itu ada 3 area, ya. Sama dengan Jawa Tengah, Jawa Utama yang Mandala, Madian yang Mandala, Mistarin Mandala. Masuk parkir dia sudah suci Bapak. Ya. Dan kalau Jogja Daur Agung itu kita di pelataran Candi Agastio Bapak. Dia dekat jalan Jogja Solo itu di sana. Tenda itu hampir 150 tenda kita masang Bapak. Itu hebatnya. Nah, tapi kita syukur sekarang dikasih untuk tempat sembahyang walaupun bayar. Dan kami sering diprotes. Anggap saja sekarang 25 itu tidak bayar di sana, tapi kita mau dunia Bapak. Nggih, maaf. Pokoknya pasti ada jalan deh. Kita ke sana dipersulit karena biaya lagi, mesti sakit. Kita baik aja Pak. Walaupun kita duduk di bawah tidak bisa ke candi, dia akan menyinari kita semua. Yang penting mana lega, enggak gawe akhir. Yang satu niat kita suci. Beliau karena dia memberikan sinar anugerahnya. Itu luar biasa. Artinya Bapak Ibu yang baru pernah tampil ini, banggalah kita bisa tampil di monumen hidup yang dibuat oleh leluhur kita pada abad berapa? Pada abad kalau tidak salah tahun 600 sampai 700-an. Dan disitulah itu menemukan konsep Trimurti. Apabila kami tidak menggarami sejarah nanti kita level apa yang harus saya sampaikan terserah Pak Nama. Terserah Pak Nama. Nanti kalau ada jawab nanti di dia. Nah selesai Bapak di Prambanan, terus Bapak ke Sagaroke dukung gitu deh. Nah itu ada sejarah baru Pak. Terus tadi kemana? Prambanan. Ke Prambanan tadi ya? Ke Sagaroke dulu ya? Belum? Oh beda. Nah beda di Sagaroke di Gunung Kidul itu dipakai Bapak. Dulu belum ada hotel. Ada cuma kayak Pak Saricil. Dan yang menempatkan itu Pak Wisnu tokoh di sini. Dan itu pun kecil. Di situ kita melasti yang membuka jalan umat Hindu Pak. Dulu kayak apa nih? Senang melasti pertama. Sekarang jalan dan prospek terbagus dan puronya gede banget Pak. Di tengah di gunung, di pinggir pantai. Kita memang Hindu. Seperti saya baju kuning, dia baju hitam. Apa salah? Tidak. Sama-sama baju. Ya kan? Sama-sama baju. Itulah nikmatnya Hindu. Beda tapi sama. Sama tapi beda. Nah. Berbicara masalah budaya, berbicara masalah Banten juga. Ya enggak? Banten Jawa, Banten Bali. Pasti beda. Tapi yang beda sumber Banten itu kan Pak. Apa? Patra, Puspa, Palang, Roya. 4 ini kan yang membentuk Banten. Banten Jawa, Banten Bali, Banten Kalimantan, Sulawesi, apapun Banten juga. Ya enggak? Sumbernya. Kan demikian. Nah oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya mengajak, kami sambil belajar juga
Indo itu tidak sama, di mana-mana tidak sama, tetapi beda. Di dalam yang beda itulah sama. Makanya kita mengenal Ruwe Binede. Kenapa ada kanan? Kenapa ada kiri? Keseimbangan Bapak Ibu. Kami kemarin di Kita Santi Nasional, mungkin ada yang ikut ya. Kita Santi Nasional, kita ajak minggu di sana mengupas pengiwa dan pendengar Bapak. Apa itu namanya Bapak Ibu? Pengiwa dan pendengar. Apa itu salah? Tidak. Sama dengan listrik. Bagi teman-teman yang ahli beda listrik nih. Kalau negatif itu nggak hidup listrik. Positif juga nggak hidup. Maka positif negatif digabung, maka terjadilah kehidupan kan. Hidup, hidup, sakit cepat hidup terus. Ya kan? Nah, sama dengan kita Tirta Yatra. Bapak Ibu, saya yakin sudah paham apa fungsi tujuan kita Tirta Yatra. Apa mau besar? Apa mencari tirta? Apa mencari apa? Atau kita melepas kepengapun di rumah tangga, apalagi habis COVID ya. Nah, saya maaf ini kita berbagi ya Bapak Ibu, saya yakin jauhnya udah biasa. Apa yang kami sampaikan tidak semuanya benar. Bapak nyaring bikin apa yang kami ucap tidak semuanya benar bikin. Bapak menyaringi, itu namanya wiweke jenane saringe. Munyin runa manis malulu. Pada nganten tuh. Dia coba nganten, lain lagi. Jaga apa jelek gitu. Nah ini seperti itu juga dia sebuah benihnya. Kami ungkap dengan Perama Santi. Om Santi 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 Om. Makasih Bang. Ya. Apel potin ya. Ya, siap. Buat apel pagi. Ya, saya maafkan Pak. Iya. Dia suka apel pagi masalahnya. Wajib lapor ya. Lapor. Lapor ke siapa sih Bang? Istri Pak. Oh, Kitanya kalau takut nggak istri lapor? tahu. Kalau nggak lapor gimana? Ditanya nantinya. Kalau cuma ditanya aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dia jawab ya. Bener nggak gitu ya? Jadi Kak Ros, saya udah berhenti di Pulaki. Terus mau turun kan? Saya pakai celana pendek. Ya. Dia pakai celana pendek. Kalau dulu kan di belakang. Iya di belakang kita tadi udah di lebaran stopan. Pas hijau Ramayana kan nyalip tuh cuma karya jasa. Ramayana depan kita. Kalau itu nanjak. Ini barusan mobilnya. Udah ada di belakang? Tadi mah ada waktu di stopan. Ya nggak bawa receh. Ya makasih.
Iya, itu kan ada tuh bacaannya. Ngobaran kanan tuh. Ini off-road naik bis. Tanjakan curam. Kan tak bisa mobil gede sama mobil. Tanjakan curam. Oh, bang mobil gede bisa tak? Nggak bisa tuh dia. Nek joget nek. Nanti tongkatnya lagi gini. Nenek yang mana nih pas Tadi. Barusan potong ya. Yang bawa tongkat. Ini gaul. Ini nenek ini suruh joget nih. Suruh joget nih. Ayo. Ayo. Joget, ayo joget, ayo. Masih ada kursi 01 ya? Enggak apa-apa sini juga. Malu-malu, malu-malu. Apa katanya, Pak? Turunan. Apa katanya? Curam, turunan curam. Oh iya. Kirain ada kendaraan itu apa? Ibu. Kresan. Wih. Laut. Wah, ini curam nih. Nah, ini dia. Pak, nanti pulangnya ya. Ya, Pak ya. Ntar pulangnya, ntar baliknya ya. Iya. Belum balikin receh. Apes. Wih, Ini kayak sentul nih. Gitu. Maksudnya Baru datang tuh, selamat datang tuh kan. enggak kayak sentul gitu. Setiap tikungan ada orang. Oh Jadi, iya. begitu Mau gak? padat, dialah yang ngatur tuh. Panjang itu dapat seribu kali sekian. Aduh kasihan. Jangan. Oh, Apa katanya? Apa? Mulai berliku nih. gas aman, digas aman. Gaspol, gaspol.
pegang tanjakan ke kanan. Pandai. Iya kan, maksudnya udah dibiarin gitu di pinggir-pinggir jalan gitu, nggak ngeri gitu. Masih asik aja dia kagak Oh, ngerti sepeda oh, berat. retribusi. Retribusi. Goceng per orang ya? Di TF aja gitu. Waduh. Tadi nawarin kan yang sana ya iya Bu Mantu deh semua yang murah cuma di ruangan. Terima kasih ya Bu, Mangku, Pak, Mangku. Sama-sama. Ya kan orang bisa juga orang ngatur. Kayak pamannya ke orang ngatur.
Sampun
khususnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dengan mengaturkan puja dan bakti kita senantiasa memohon tuntunan bimbingan beliau Ida Sang Hyang Widiwasa, para dewa dan para leluhur. Kita memiliki leluhur yang sama, kita hadir di dunia ini tentu didasarkan pada ikatan kekeluargaan, keleluhuran yang sama. Kami di Kabupaten Gunung Kidul juga meyakini kami lahir dari Trah Mojopahit, dari Jawa Timur, dari Trowulan. Kita tarik sebelumnya, kita berada di leluhur yang sama, di Trah Medang Mataram, yang saat ini peninggalannya masih sangat eksis, yaitu Candi Prambanan, Wangsa Sainjaya dan Wangsa Sailendra mendirikan kerajaan Medang Mataram yang oleh Empu Sindok dibawa ke Jawa Timur menjadi kerajaan Majapahit, dan kita dilahirkan dari embrio yang sama, yaitu Trah Mojopahit. Karena kami meyakini sebagian besar Majapahit pada waktu itu lari ke Bali, sebagian kecil lari ke Tengger, ke Gunung Kidul, sampai ke wilayah-wilayah pegunungan dan di pinggir-pinggir pantai. Kami meyakini Eyang Prabu Brawijaya sempat berada di tempat ini bersama adik kinasihnya Eyang Sabdo Palon dan Eyang Loyo Genggong, berada di Paseban Pantai Ngobaran ini menghindari kejaran dari bala tentara Islam pada waktu itu. Beliau di sini melaksanakan tapa brata yoga dan samadhi sebelum mendapatkan pencerahan untuk madhep pandito melanjutkan perjalanan ke arah timur. Kalau kami meyakini beliau berstana di Gunung Lawu. Itu keyakinan yang ada di masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya, juga mungkin di sekitar Gunung Lawu. Tapi ada keyakinan yang lain, tentu ini adalah kesaktian kemahakuasaan para leluhur kita zaman dulu. Karena konon ceritanya Soekarno saja itu bisa berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang sama, apalagi para leluhur-leluhur kita yang sangat luar biasa mendirikan kerajaan di Nusantara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Romo Mangku sekalian, para penglingsir, sesepuh, buat kami yang jauh-jauh dari Kabupaten Bogor, mungkin di Cibinong dan sekitarnya, tentu Gunung Kidul ini menjadi satu bagian dari sejarah perjalanan Eyang Prabu Brawijaya, yang konon kalau di Gunung Kidul ini Bapak Ibu banyak sekali petilasan-petilasan dalam bentuk sendang ataupun sumber-sumber mata air, karena zaman dulu leluhur kita selalu mendekatkan pada sendang-sendang dan mata air yang ada. Setelah itu mungkin terus meninggalkan, ketemu dengan sendang, membuat sumur lagi, dan begitu seterusnya. Sampai hari ini banyak sekali petilasan-petilasan di Gunung Kidul ini yang berbentuk sendang. Kalau candi, ada beberapa candi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ada candi yang ada di Semin, itu Candi Risan. Yang ada di sekitar Gua Pindul itu dulu itu namanya Situs Sokoliman, itu dulu candi. Ada di Wonosari juga ada candi. Yang paling barat itu Candi Gambirowati, di atasnya Parangtritis, itu juga jejak-jejak leluhur kita. Kalau dulu di goa di sekitar Ngobaran ini ditemukan arca Ganesha. Di sini banyak goa juga,
ada peripih lempeng uang mata kepeng itu juga ditemukan di petilasan-petilasan di Gunung Kidul, terutamanya di goa-goa itu. Nah, salah satu yang sangat kita hormati itu juga yang Kanjeng Ratu Kidul, karena Yogyakarta ini tidak bisa dilepaskan dari garis imajiner antara pantai selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana sesungguhnya konsep Keraton Yogyakarta itu mengambil ajaran kita tentang Linggayoni. Bagaimana ketika pertemuan antara Gunung Lingga dan Segara Yoni itu akan melahirkan yang namanya kesejahteraan, yaitu simbolnya adalah Keraton Jogja. Ketika Keraton Jogja itu dalam bentuk istana atau di Bali Puri, yang saat ini di Bali masih banyak sekali puri, di depan puri itu pasti ada alun-alun, itu tempat pertemuan masyarakat. Di sebelah alun-alun itu pasti ada gudang ekonomi atau tempat ekonomi. Kalau di Jogja itu ada Keraton Jogja, ada alun-alun Sisihler, ada Bringharjo yang sekarang ini jadi Malioboro. Itu adalah satu kesatuan yang sampai hari ini diyakini Keraton Jogja sebagai ajaran Hindu, ajaran leluhur Hindu. Untuk itu saat ini Hamengkubuwono X, raja kami, di gubernur kami itu mendirikan candi yang ada di sebelah barat Paseban. Itu candinya Gusti Prabu. Itu candi yang memang didirikan khusus oleh Sultan Hamengkubuwono karena beliau meyakini beliau itu adalah keturunan dari Brawijaya. Beliau bukan keturunan dari Raden Patah, tapi beliau keturunan dari Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah terah darahnya Majapahit, masih terah Hindu Joko Tingkir. Kenapa disebut Raden Patah? Ya sudah, kalau Sultan ngendiko Raden Patah itu artinya ya patah, selesai garis keturunan dari para wali Sultan Sunan yang ada di tanah Jawa itu patah, selesai di sana. Dan yang melanjutkan adalah Joko Tingkir. Dan beliau meyakini beliau adalah darah dari Majapahit. Maka beliau selalu mengaturkan bakti di tempat ini karena beliau juga meyakini disinilah yang Prabu Brawijaya leluhurnya itu melaksanakan tapa brata. Dan beliau mendirikan candi yang mirip Candi Prambanan di sebelah barat. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Dan setiap malam Suro, di bulan Suro di sini ramai sekali. Ramai sekali. Orang sesirih, orang meditasi dari malam. Kalau di sini yang sesirih malam, Bapak. Ngambil tirta suci di Sendang Pamoran, tempat pemandian yang Prabu Brawijaya, juga di Sendang Pamoran dan Sendang Sentono yang ada di sana. Sumber mata air tawar. Di bawah kita ini adalah aliran sungai bawah tanah. Di sebelah sana ada gua, tempat stana yang Putri Gayatri. Itu ada stana yang Putri Gayatri, Gayatri Wisnu Gayatri. Itu sumber mata air. Kita biasa juga mengambil tempat dari gua itu. Dan fenomena yang terakhir hari-hari ini kami dapatkan, kami dengan program 1000 Pelinggih di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya, kami mendapatkan permintaan pelinggih-pelinggih itu oleh umat Kejawen. Jadi bukan murni orang Hindu Jawa, tetapi mereka yang kesadaran tentang leluhur itu mereka mulai dibangkitkan. Mereka menghubungi kami, Mas Pur, bagaimana saya bisa mendapatkan tempat untuk memuja leluhur? Bukan tempat untuk sembahyang, tapi mereka mengistilahkan tempat untuk berdoa. Kami ingin tempat untuk berdoa. Kalau dulu, ini kenapa ini? Oh ngantuk ya, ya wes main dulu. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan.
1 minggu terakhir ini banyak semeton kita, saudara-saudara kita yang memiliki kesadaran yang sama tentang pemujaan leluhur. Mereka mulai mencari jati dirinya. Kemarin dari Bantul, dari Wonosari, mereka orang tuanya Hindu, Batulitnya Hindu, bukan. Kebetulan orang tua saya Hindu, bapak ibu saya, simbah saya Jawen gitu, sesepuh gitu. Kalau sekarang mungkin dukun gitu atau wong kiai gitu, kalau orang dulu menyebutnya seperti itu. Dan Astungkara Bapak Ibu, kemarin saya komunikasi, diskusi, ngobrol sama Pak Komang Susila, ada program-program di Gunung Kidul, program Seribu Kelinggir. Kami juga punya Yayasan Yatim Piatu Hindu, kami punya 27 anak asuh yang yatim piatu, yang yatim dan piatu, yang yatim piatu 1 dan yang berkebutuhan khusus, berketerbelakangan mental, itu pun kami perhatikan. Kami pasraman ada 6 pasraman di Kabupaten Gunung Kidul, pura kami ada 16 pura di Kabupaten Gunung Kidul. Umat kami hanya sekitar 1.238 jiwa, tidak banyak, itu sekitar 800-an kakak, karena banyak yang sudah keluarga sendiri seperti itu. Jadi tidak banyak Bapak. 3 hari di Jawa, tak apa bahasa Jawa saya ngerti. Gini boten. Pripun kabare? Pinter. Omong dina maksud apa sih dan Rama Mangku. Sada di tiang wangian. Jero mangku lanang istri. Sane rabriki, sane wangian tiang. Terusus jero mangku pur yang bingung menyebutkan ketua Parisade, satu sisi pemangku, satu sisi walaka juga di kedinasan keagamaan. Diborong semuanya. Salut kita berikan tepuk tangan bagi kita. Bapak Ibu umat sedharma, Ampura tidak nasikin segara, tidak perlu beliau dikasih semangat. Di YouTube beliau udah hebat sekali. Tentunya kita datang ke sini bukan mau nasikin segara, bukan mau menggarami lautan. Sebaliknya juga demikian. Tetapi kita kesini adalah belajar. Tentunya sepulang dari sini kita akan mendapatkan sesuatu tentunya lebih baik untuk pegangan hidup kita ke depannya. Banyak pelajaran. Bapak Ibu Mas Dharma semeton yang saking Bogor dimulai berangkat tanggal 14 sore kemarin, 4 mobil, 2 mobil kecil, 2 bus, kirim-kiriman WA. Betapa gembiranya kita, ya nggak ya? Betapa gembiranya kita ada karaokean, ya bikin senang sesenang mungkin. Bapak Ibu Dharma, kalau masih ingat, saya pernah menjadikan waktu selesai persembahyangan di pura yang kita agungkan di Candi Prambanan, Dharma Wacana Part 1. Kalau Bapak Ibu selesai melakukan persembahyangan, merenung kembali, direnungkan apa yang kita lakukan waktu di Prambanan. Yang saya rasakan mudah-mudahan sama dengan apa yang Bapak rasakan. Kita masuk ke sana, betapa banyaknya lalu lalang orang. Mungkin 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan yang lalu kalau kita sembahyang, betapa lalu lalangnya orang. Tetapi kita orang dulu tidak pernah peduli. Alam akan menyeleksi mereka. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka sengaja melakukan itu? Kita bersembahyang itu tidak peduli. Seperti halnya hari ini ombak suaranya kencang sekali, itu adalah nyanyian siwa. Bagi saya tidak ada masalah. Nyanyian siwa, nangis pun tangisan siwa kalau kita lagi bersembahyang. Semuanya hening, tidak ada orang lalu lalang. Waktu di Candi Prambanan. Berarti kalau boleh kita bicara masalah Ampura, ini Bapak lengkap ini Manggalo ya, Walako ya, bingung yang Wiku ya, Wiseso ya. Kalau saya boleh mengibaratkan, kita mulai Tirtoyanto di Candi Prambanan kemarin, apa yang kita cari terkait perjalanan di Tirtoyanto, ya dari awal kita sudah mendapatkannya. Dilanjutkan perjalanan refreshing lah, kita mungkin penat dari Kabupaten Bogor ke tebing apa namanya itu? Ke tebing Breksi.
Saya tadi pikirnya itu kayak petilasan apa gitu kan. Saya pikirnya udah lapar, udah panasnya nggak ketulungan. Ini ibu-ibu rempong ini kok kayak kuatnya itu loh. Saya lihat dari jauh di ketinggian, buset, selfie cetek. Saya umur saya pensiunnya sama dengan Pak Kliang, hanya nongkrong di warung kopi. Karena keringatnya sudah dingin Pak Jenderal. Hanya udah ngebut lihat ibu-ibu gembira. Berarti tujuan kita perjalanan Dharma Yatra, Tirta Yatra, di mana semuanya serba kesucian sudah terpenuhi, walaupun diselingi dengan represi. Bagi saya sudah terpenuhi. Mungkin bapak ibu yang di Cibinong udah hafal kelakuan saya nggak peduli. Lalu perjalanan dia semacam-macam bukan kayak keren kan gitu saya kan. Jangan gitu. Perjalanan suci tapi sepanjang masih untuk keheningan, untuk refreshing bagi saya ada masalah. Tapi main-main di tempat sembahyang, di halal suci marah saya gitu. Dia udah tahu kelakuan saya ya kan. Saya ngomong sebenarnya di area suci nih. Sampailah kita di Pura Jagatnath Banguntapan. Kembali kalau saya mengajak mengingat bapak-bapak, ibu-ibu, banyak gak hal-hal positif kerohanian, banyak gak hal-hal yang kita cari dari jauh, dari Bogor menuju Pura Jagatnath Banguntapan sudah kita dapatkan gak? Saya mengatakan banyak pelajaran yang kita petik di sana yang bisa kita buat pegangan untuk anak cucu kita. Ya nggak kira-kira? Ya, banyak kita dapatkan. Itu jadi banyak yang kita dapatkan. Puncaknya hari ini apa yang akan kita bawa pulang ke Bogor? 100.000 bagi anak-anak yang bisa menjawab. Yang nggak dewasa, bapak tua jangan, bapak ngasih saya 100.000. Coba kita renungkan. Dari Bogor punya tujuan, kita Tirta Yatra, Dharma Yatra, ke Candi Prambanan, ke Banguntapan. Hari ini puncaknya di sini. Apa yang kita dapatkan? Bapak Ibu Mas Dharma, waktu berangkatnya seneng nggak? Hari ini rencana pulang ke Bogor seneng nggak? Kita dapatkan nggak? Yang akan kita tinggalkan tempat ini senang nggak? Buktinya apa? Salut, kita bisa berbagi dengan spontan. Ambruk tidak menyombongkan diri, dengan spontan. Saya hanya mengatakan daripada beli jajanan oleh-oleh yang belum tentu dimakan di rumah, lebih baik punyakan. Mungkin bisa dapatlah 15. Apa namanya? 40 hari dapat 15, dapat 40 hari itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Senang gak, bahagia gak? Kita pulang membawa kesenangan, meninggalkan tempat ini walaupun nilainya mungkin kalau diukur proposalnya Jeromanku 500.000 satu 40 hari kita dapat 15. Tetapi bagi kita awal yang bagus untuk menanam kebaikan, berguna uang kita buat seluruh masyarakat di Gunung Kidul. Kita serahkan nanti ke Ketua Parisada atau pengepot, silakan untuk pura, untuk 40 hari apapun kita ikhlas. Sebagai wujud punya ini tidak boleh putus di tengah jalan. Bapak Ibu saya wajib menuturkan kejadian hari ini kepada anak cucu kita yang tidak hadir. Saya sebagai Ketua Parisada, Pak Kliang Banjar mendampingi saya, wajib saya menyampaikan kepada umat nanti di Cibinong yang tidak hadir bahwa kegiatan-kegiatan begini, kalau kita sudah menancapkan kayun keinginan, menancapkan kayun, berarti sudah ada hubungan secara batiniah antara semeton kita di sini dengan semeton kita yang di Bogor, terkhususnya ke semeton-semeton yang hadir ini. Salut saya sama TPK Kusuma Bakti Cakemda, salut saya. Saya tidak mengatakan yang tidak hadir rugi, tapi kalau hitung-hitungan dapat apa-apa, yang tidak hadir adalah rugi. Saya dan Pak Kliang Banjar berterima kasih. Walaupun saya minta 2 dikasih jatah 1. Kalau motor gratis gak enak. Saya mau ngajak sekretaris saya, 1 Pak jatahnya.
Pak Banjar juga mau ngajak sekretarisnya, nggak bisa Pak, dapat satu jatahnya. Ya udah, kewenangan ada di Pak Komang, siapa berani lawan? Satu aja bersyukur kalau dicoret. Tapi saya bersyukur ya Pak Banjar ya, bersyukur dilibatkan kegiatan Tirta Yatra ini. Ini Tirta Yatra yang membuat air mata saya nangis. Ibu semalam lihat nggak saya nangis? Aduh kan, hari ini juga gitu. Spontan saya lunas nih ibu-ibu. Daripada beli oleh-oleh di rumah juga belum tentu dimakan, lebih baik kita manfaatkan berguna. Tetapi akan lebih berguna lagi kejadian hari ini. Sekali lagi saya katakan, kejadian hari ini dituturkan kepada anak cucu kita. Untuk itu Pak Liang, Pak Mendampingi dia, Pak Ketua TPK, Pak Panitia, penyuluh agama Hindu Kabupaten Bogor, sila perwakilan saling menerima, biar anak-anak kita, cucu-cucu kita menyerahkan dampingi kakak-kakaknya ini, supaya yang berharap sebagai ketua Panisade selaku pemuda umat, yang berharap dia udah tua-tua ini, kemampuan berjalan kemana udah kurang, tuturkan ke anak-anak kita bahwa tanggal 16 kali ya? 16. Tanggal 16 Juli tahun 2023 kita menanamkan sejarah, kita menancapkan sejarah keinginan untuk masih Mukrama dengan sebutan Gunung Sidul. Bahwa inilah turun kita dengan kita bersama. Kalau kita mencari sesuatu dalam kehidupan, salah satunya ada di turun. Rahayu, rahayu, rahayu. Silakan Barak serahkan ke Jero Mandul.